Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat tani di Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Untuk sahabat tani yang ada di manapun berada, malam hari ini acara rutin kita kegiatan FB Live. Untuk sahabat tani yang ada di Tanggamus, saya ucapkan selamat datang. Sahabat tani yang ada dari Jawa, dari Majalengka, dari Indramayu yang luar biasa sudah hadir untuk kegiatan FB Live kita malam hari ini, selamat datang. Kemudian sahabat tani mitra KSM yang dari Jambi, dari Palembang, dan di seluruh Nusantara, selamat datang di kegiatan FB Live malam hari ini. Di sini saya Rodi Haryanto sebagai salah satu penyuluh dari Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Selama kita bertani, selama ini tentunya kita menghadapi berbagai macam kendala atau masalah yang sering kita hadapi di dunia pertanian kita selama ini. Salah satunya yaitu kelangkaan pupuk. Sebenarnya pupuk itu bukan langka, akan tetapi di situ yang dimaksud dengan langka itu pupuk yang subsidi. Tetapi pupuk yang non subsidi itu masih banyak. Tetapi harga jualnya atau pupuknya di luar sana itu dia mahal. Jadi mahal. Selain daripada itu, daripada pupuk kita juga butuh namanya pestisida. Sudah pupuknya mahal, harga pestisidanya pun ini bukan lagi mahal. Bahkan sahabat tani menyampaikan di luar sana itu ganti harga, bukannya mahal lagi. Dengan tingginya harga pupuk, mahalnya harga pestisida, sahabat tani bertani apapun ketika panen itu kita harga jualnya itu rendah atau murah. Kenapa? Karena yang menentukan harga pasar itu bukan kita, bukan petani, tetapi pasar. Kita hanya mampu bertani dengan biaya irit, hasilnya melejit, atau merawat tanaman semaksimal mungkin untuk harga yang menentukan di pasar. Dari 4 masalah di atas, KSM adalah solusinya. Dengan cara yang kita sudah buktikan selama 1 tahun lebih dengan konsep bertani tanpa racun. Dengan konsep bertani tanpa racun, di sini kita sudah tidak lagi menggunakan namanya pestisida, karena dari 4 ini yang paling mahal di sini yaitu pestisidanya. Itu biaya yang paling tinggi. Di sini kita tidak menggunakan pestisida. Harapannya dengan metode KSM bertani tanpa racun, ketika kita melakukan usaha tani, kita masih ada sisa atau hasil yang bisa kita dapatkan dari pertanian kita selama ini. Di KSM kita sudah mempunyai sertifikat. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Koperasi. Di sini kita juga sudah punya legalitas perusahaan. Nama Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Izin usaha kita ada nomor AHU sekian. Alamat kami di Kota Metro Lampung, Indonesia. Ini struktur organisasi Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Di sini ada penasehat, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan operasional. Visi misi dari Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera yaitu di sini kami pemberdayaan sampah untuk membantu mengatasi masalah petani, membuat masyarakat sehat dan sejahtera. Misi kami membina petani dengan konsep bertani tanpa racun. Yang kedua, membina petani untuk memanfaatkan sawah digital. Yang ketiga, melalui konsep bertani tanpa racun dan sawah digital, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Selama kita bertani, tentunya menghadapi berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering kita hadapi yaitu tikus. Ada worm,
ada ulat, ada sundet, ada patah leher, ada blas, ada jamur, ada bule, ada juga patek di tanaman cabai, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Selama kita bertani, dari sekian banyak masalah, sumber penyebab dari sekian banyak masalah itu hanya ada dua, yaitu hama dan penyakit. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang penyebabnya bisa kita lihat dengan mata langsung, tetapi akibat yang ditimbulkan tidak bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan penyakit adalah organisme pengganggu tanaman yang penyebabnya tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, tetapi akibat yang ditimbulkan bisa kita lihat dengan mata langsung. Kita akan atasi dari hamanya dulu. Kita ambil contoh. Ini hama wereng dan kelaper. Wereng dan kelaper ini mempunyai siklus kehidupan. Setelah 7 hari wereng dewasa ataupun kelaper dewasa itu dia akan bertelur. Telur setelah 7 hari itu akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat atau larva setelah 7 hari itu akan berubah menjadi kepompong. Kepompong setelah 7 hari itu akan berubah menjadi serangga dewasa. Ada yang jadi kupu-kupu, jadi kumbang, jadi kelaper, tergantung jenis kepompong yang jadi tersebut. Total siklus kehidupannya lebih kurang 28 hari. Selama kita bertani, ketika melihat hama wereng atau kelaper, kita sering menggunakan pestisida. Di situ ada serinya atau pembawanya, itu EC, WD, WG, WP, dan masih banyak lagi seri yang lainnya. Yang perlu Bapak Tani ketahui, pestisida itu mempunyai sifat panas. Ketika Bapak Tani menggunakan pestisida untuk membunuh hama wereng ataupun kelaper, selama ini yang perlu Bapak ketahui, serangga wereng kelaper tanpa Bapak bunuh dengan pestisida, setelah dia bertelur itu mati dengan sendiri. Akan tetapi telur yang ditinggalkan ini jumlahnya 300 sampai 600 butir. Nah, sahabat tani membunuh satu wereng kelaper, akan tetapi menghidupkan 600 ekor. Inilah yang membuat masalah dan menimbulkan masalah selama ini tidak kunjung usai, tidak menjadi solusi, karena kita selalu fokus di sini, di masalahnya, bukan fokus di sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu ada di telur. Sekarang bagaimana caranya telur tidak menetas? Jadi telur tidak akan menetas jika terkena sifat dingin, yaitu SL, soluble liquid, minyak larut dalam air. Dengan menggunakan SL, telur ini dia tidak akan menetas. Sebagai contoh, telur ayam, ketika Bapak amati ada indukan dia mengeram, itu dia membutuhkan sifat panas. Jika telur kena sifat dingin, Bapak ambil minyak, Bapak olesi, dikembalikan ke indukan, saya jamin telur tersebut tidak akan menetas. Jika telur tidak menetas karena SL, maka ulat atau larva tidak akan ada, kepompong pun juga tidak akan ada, serangga dewasa seperti wereng juga tidak akan ada, karena kita putus melalui siklus kehidupannya di telur di sini. Inilah sumber masalahnya. Nah, dari SL yang kita gunakan untuk mengatasi sumbernya di telur, maka masalah yang sudah mampu kita selesaikan itu wereng selesai, ulat selesai, sundet juga selesai, dan jenis serangga lainnya juga terselesaikan melalui telur tidak menetas menggunakan SL, soluble liquid, minyak larut dalam air. Selanjutnya masalah penyakit.
penyakit yang perlu Bapak Tani ketahui, salah satu penyebab dari penyakit adalah jamur. Jamur penyebabnya yang pertama yaitu dari luka. Luka yang terjadi di tanaman kita. Ketika petani nyemai padi, ada serangga yang sifatnya menusuk seperti klaper, menusukkan telur. Ada serangga yang sifatnya menggigit, mengunyah seperti ulat, belalang, dan jenis serangga yang lainnya. Ketika dia melukai tanaman, itu bisa menimbulkan jamur. Yang kedua yaitu dari kompos. Kompos yang Bapak Tani selama ini gunakan itu belum siap digunakan, masih panas, sudah kita gunakan. Kenapa? Di situ masih ada jamur atau bakteri yang merugikan. Yang ketiga yaitu dari residu racun. Selama bertahun-tahun kita bertani menggunakan pupuk racun, itu tidak semua pupuk yang kita berikan itu diserap oleh tanaman. Jadi kita pupuk selama setahun, 10 tahun yang lalu, itu masih banyak yang tersisa. Nah, sisanya itu menjadi racun buat tanaman itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita makan nasi, dimakan saat itu habis, itu enak. Akan tetapi nasi yang kita makan besok, lusa, atau minggu depan, itu kita makan menimbulkan penyakit, menjadi racun buat kita sendiri. Itu sama halnya makanan di tanaman pertanian kita selama ini. Sumber masalahnya ada di jamur. Jamur jika tidak segera dikendalikan, maka akan menimbulkan yang namanya bakteri. Bakteri tidak segera dikendalikan, maka akan menimbulkan virus. Virus tidak segera dikendalikan, maka akan timbul yang namanya leles di tanaman cabai, di tanaman terong. Bahkan sekarang sudah merambat ke tanaman singkong. Petani sudah luar biasa, di singkong banyak kena leles. Padahal dulu penyakit leles ini hanya ada di tanaman sayuran atau di hortikultura. Dan virus juga menimbulkan bule. Contohnya di tanaman jagung, di tanaman cabai, terong, kacang panjang. Selanjutnya patek. Nah, ini di tanaman cabai, di buahnya ada patek kering, ada patek basah. Di tanaman padi itu ada yang namanya penyakit blas. Ketika terserang sundep, terkena blas, bercak, petani kurang puas, dipupuk menggunakan nitrogen yang tinggi, disemprot secara berlebihan. Justru bukannya malah tumbuh dengan subur, malah semakin habis, hilang. Bahkan ada yang dibajak lagi dan ditanam ulang. Dan lain-lain. Masih banyak lagi masalah penyakit yang kita hadapi di dunia pertanian kita. Sumber masalahnya ada di jamur. Jamur, bagaimana caranya supaya tidak berkembang? Tetap menggunakan yang namanya SL, yaitu soluble liquid. Karena jamur itu musuh alaminya yaitu minyak. Sebagai contoh, ketika di tetangga kita ada petani yang membuat usaha tempe atau tape, ketika ada proses peragian, Bapak kasih minyak 1 sendok saja, pasti tidak boleh. Kenapa? Jamur ini tidak akan berkembang, terkena minyak. Ketika jamur tidak berkembang karena SL, maka bakteri tidak akan ada, virus juga tidak akan berkembang, leles juga tidak ada, bule tidak ada, patek, blas, patah leher, dan jamur. Ini hama penyakit yang sudah mampu kita kendalikan dengan menggunakan SL. Masih ada satu lagi yang belum terselesaikan di ujung pojok sebelah sini, yaitu tikus. Nah, tikus kalau kita mau mengendalikannya, kita harus tahu dulu. Tikus itu cara hidupnya itu dia berkoloni, berkelompok. Itu cara hidup dari tikus. Tikus itu punya sifat dia pendendam. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat pendendam itu sama dengan tikus.
Jadi kita jangan jadi orang yang pendendam. Nah, setelah kita pahami ternyata tikus mempunyai dua rahasia. Yang pertama sinyal jejak pakan, yang kedua sinyal jejak tanda bahaya. Nah, yang pertama sinyal jejak pakan. Sinyal jejak pakan ditinggalkan oleh tikus di lahan sawah kita itu ketika dia makan meninggalkan yang namanya jejak tanda pakan, diikuti oleh semua koloninya sampai limit. Di musim kemarau terserang di situ, musim ini pasti di situ lagi. Kenapa? Ditanam sedalam 1 meter. Bapak tani, sahabat tani membajak sawah itu tidak ada yang sedalam 1 meter, mungkin hanya 30 cm. Jadi dengan membajak itu tidak bisa mengatasi masalah tikus, tetapi bisa kita atasi menggunakan yang kedua, yaitu sinyal jejak tanda bahaya yang ditinggalkan oleh tikus itu sendiri. Contohnya, ketika sahabat tani merangkap tikus, menjebak tikus di rumah, itu yang pertama dapat, terus bapak bunuh tikusnya, terus dibuang. Kemudian bapak untuk merangkap lagi, dikasih makanan yang lebih enak, saya jamin tikus itu nggak mau masuk. Kenapa? Karena dia meninggalkan serum jejak tanda bahaya sebelum mati. Nah, itu yang dibaca oleh koloninya. Nah, di serum jejak tanda bahaya itu sudah ada di pupuk KSM. Dengan begitu tikus akan terkendali secara bijak. Jadi jangan sekali-kali membunuh tikus di lokasi petakan sawah kita, tetapi kita kendalikan secara bijak, kita usir supaya tidak masuk ke petakan sawah kita. Itu sumber masalah hama dan penyakit yang bisa kita atasi dengan menggunakan SL. Dengan SL terbukti mampu mengatasi masalah hama dan penyakit tanpa menggunakan racun. Sudah kita buktikan selama 1 tahun bisa. Sifat SL. Yang pertama, sifat SL itu sebagai penembus. Jadi jika kita menggunakan pupuk KSM, kita semprotkan di tanaman, itu dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman hanya butuh waktu 11 menit. Jadi lebih cepat dibandingkan kita pupuk tabur. Sama halnya dengan manusia, kalau kita makan itu lama. Tapi kalau kita sakit di rumah sakit terus kita pernah diinfus, itu sama cara kerjanya, dia langsung masuk ke dalam jaringan tubuh manusia. Ini pun sama, pupuk kita cara kerjanya yaitu hanya butuh waktu 11 menit. Dikenal dengan nama katalisator. Kecepatannya itu luar biasa. Yang kedua, sifat SL sebagai penguat. Ketika kita bertani menggunakan pupuk di lahan kita, pupuk yang Bapak gunakan digunakan di lahan menggunakan SL itu jauh lebih sedikit. Yang dulu seperempat butuh 2-3 kintal, menggunakan SL itu hanya butuh 20-25 kilo sudah cukup. Jadi akan dilipat gandakan, lebih kuat. Yang ketiga, sifat daripada SL itu sebagai perata. Ketika kita semprotkan itu cepat rata di daun, di batang, di semua tanaman. Jadi tanaman jagung kita, padi kita itu akan rata, tidak bergelombang, lebih rata seperti itu. Kalau petani bilang bisa dijaringi pelosok, Pak, bisa untuk tiduran, itu bahasa petani di luaran sana, bisa lebih seragam. Sifat yang keempat, SL itu sebagai perekat. Karena bahan yang kita buat dari minyak, jelas minyak itu sifatnya dia melekatkan, jadi nempel di tanaman yang kita semprot, tidak mudah tercuci oleh air hujan. Itu sifat dari SL sebagai penembus, penguat, perekat, dan perata. KSM memproduksi beberapa pupuk untuk pertanian, salah satunya yaitu pembenah tanah. Pembenah tanah kegunaannya yang pertama yaitu untuk menggemburkan tanah. Yang kedua menaikkan pH. Yang perlu kita ketahui, pH tanah kita itu selama ini karena kebanyakan pupuk, racun, itu pH kita asam.
rendah. Jadi pembenahan tanah kita bisa untuk menaikkan pH di pH yang normal di angka 6 sampai 7. Selanjutnya pembenahan tanah juga bisa mengurai sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman. Tadi pupuk yang kita berikan musim kemarin, tahun kemarin, nah itu masih mengendap di dalam tanah menjadi residu racun. Dengan pembenahan tanah inilah kita bisa mengurai, diurai lagi, diproses supaya bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya fungsi dari pembenahan tanah itu bisa merangsang pertumbuhan akar akan lebih cepat berkembang atau lebih cepat munculnya akar baru. Itu fungsi daripada pembenahan tanah. Kebutuhan pupuk pembenahan tanah untuk luasan 1/4 hektar itu membutuhkan 2 liter. Jadi 2 liter pupuk pembenahan tanah itu sebagai pupuk dasar diaplikasikan sebelum tanam. Cara aplikasinya 1 liter pupuk pembenahan tanah ditambah dengan NPK cair KSM 1 botol 500 ml, ditambahkan air secukupnya, bisa 15 sampai 20 liter, dibagi 3 sampai 4 tangki, disemprotkan secara merata di lahan kita sebelum tanam. Sebaiknya untuk pembenahan tanah ini diaplikasikan 2 kali. Jadi yang pertama pada saat baja kasar atau nyingkal itu semprot rata, bikin adonan lagi. Setelah garis jadi sebelum tanam semprot lagi. Jadi baiknya dua kali sebelum tanam. Tetapi kalau tidak bisa 2 kali, minimal 1 kali dihabiskan sebelum tanam. Seperti itu cara aplikasi pembenahan tanah. Selanjutnya yaitu ada pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Kegunaan dari pupuk pemacu pertumbuhan dan pembuahan yang pertama yaitu mempercepat proses pertumbuhan dan pembuahan. Jadi tanaman yang menggunakan pupuk KSM itu waktu panennya itu jauh lebih cepat maju. Rata-rata di 1 minggu dia lebih cepat daripada yang tidak menggunakan pupuk KSM. Itu pengalaman kami di lapangan selama 1 tahun. Yang kedua, bisa mengendalikan hama dan penyakitnya melalui sumber masalahnya dari telur dan jamur. Karena sumber hama dari telur, sumber penyakit dari jamur. Terbukti bisa mengendalikan hama dan penyakitnya. Terus kebutuhan untuk 1/4 hektar pemicu pertumbuhan dan pembuahan itu 1 liter. Jadi hemat sekali. 1 liter cukup untuk 1/4 hektar sampai panen, sampai selesai. Itu untuk pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Cara membuat adonan, cara ngadoni. Jadi 1 liter pupuk pemicu pertumbuhan dan pembuahan ditambah dengan NPK cair KSM 500 ml ditambah air 20 liter menjadi adonan. Nah, dari adonan ini untuk tanaman sayuran atau tanaman hortikultura itu kita ambil 1 gelas, lebih kurang 250 cc. Kita semprotkan untuk tanaman cabai, tanaman terong, tanaman kacang. Interval waktunya 3 sampai 5 hari sekali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk tanaman pangan itu 1/2 liter sampai 1 liter per tangki, per 1 tangki. Interval aplikasinya 1 minggu sampai 10 hari sekali, disemprotkan secara merata, secara ngabut seperti itu. Yang ketiga, ini ada untuk tanaman keras seperti contoh tanaman karet, sawit. Ini 1 sampai 2 liter per tangki. Cara aplikasinya 1 tangki disemprotkan untuk 15 sampai 25 batang. Tergantung tanamannya. Ada yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang sudah besar. Jadi situasional sesuai dengan kondisi tanaman yang kita aplikasikan. Per tangki bisa 15 sampai 25 batang. Kalau di tanaman karet di bawahnya dibersihkan dulu, di atasnya semprot sampai senyampainya setik tangkinya. Itu untuk tanaman keras.
di tanaman sawit kalau yang sudah tinggi kita nggak mampu nyemprot di atasnya, pemicu di bawahnya karena sudah tinggi, kita mau nyemprot yang di atas susah. Jadi pemicu di tanah, pembenar juga di tanah untuk tanaman sawit yang sudah tinggi. Itu cara aplikasi pemicu pertumbuhan-tumbuhan di berbagai macam jenis tanaman. Selanjutnya ada nutrisi 1 atau sebagai pembenar air. Kebutuhan nutrisi 1 untuk lahan 1/4 hektar itu 2 liter nutrisi 1 atau nutrisi pembenar air. Cara aplikasinya, nutrisi 1 ditaburkan ke permukaan air secara merata sebelum ditebar benih ikan atau benih udang ataupun jenis budidaya yang lainnya. Terus yang selanjutnya kami juga mempunyai produk yaitu nutrisi 2. Cara membuat adonan nutrisi 2, 1 liter nutrisi 2 dicampur dengan air 20 liter, dibikin menjadi adonan. Dari adonan tadi itu, cara penggunaannya diambil 1 gelas, ditambah lagi air 10 liter. Nah, yang 10 liter ini digunakan untuk minum atau untuk membasahi pakan. Digunakan secukupnya. Terus bagaimana cara mendapatkan pupuknya? Bagaimana cara mengikuti program bertani tanpa racun? Pupuk kami tidak dijual bebas di free market di luaran sana. Jadi untuk bisa mengikuti cara bertani tanpa racun, Bapak harus bergabung menjadi keanggotaan koperasi KSM. Syarat untuk menjadi keanggotaan koperasi, yang pertama Bapak harus punya nama sesuai dengan KTP. Selanjutnya nomor HP dan WA. Yang ketiga nomor rekening bank nasional, jangan bank daerah. Selanjutnya syaratnya belanja produk KSM minimal 600.000, mendapat pupuk 6 liter untuk lahan 1/2 hektar, dibina bertani tanpa racun. Keuntungan yang bisa Bapak dapatkan menjadi keanggotaan koperasi KSM, yang pertama mendapatkan harga lebih murah karena awalnya Bapak bertani dalam 1/2 hektar butuh biaya 600.000. Setelah menjadi anggota itu membutuhkan biaya 360.000. Harga per liternya yang awalnya ini 100, setelah menjadi anggota itu turun menjadi 60.000, lebih hemat 40.000. Yang kedua, ini mendapatkan pembinaan. Selama ini kita bertani tidak pernah dibina. Di kami disiapkan pembinanya. Jadi pupuk kami aturan pakainya tidak tertera di kemasan. Aturan pakainya itu ada di nomor HP dan WA. Ketika bertani kok menghadapi masalah, ada kendala di lapangan, silakan hubungi petugas penyuluh KSM di Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Kami siap mendampingi dari awal sampai panen. Bukan cuma itu saja, ada satu lagi yang akan Bapak dapatkan setelah bergabung menjadi anggota koperasi, mendapatkan sebuah hadiah yaitu sawah digital. Ini yang lebih luar biasa. Jadi dikasih hadiah. Setelah gabung kok dapat hadiah? Pasti, tetapi cara garapnya bagaimana? Nah, nanti ada ahlinya yang bisa menjelaskan program sawah digital. Beliau orang luar biasa, nanti akan kita jelas, bisa kita simak masukan dari beliau bagaimana cara menggarap sawah digital. Jadi itu materi program bertani tanpa racun supaya kita bisa sehat yang bisa saya sampaikan. Sekian, bila dalam penyampaian ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.